Kupas tuntas binary options itu bukan bagian dari keluarga trading yang kita kenal seperti saham, forex, dan options US market ataupun futures trading. Jadi mungkin ketika minggu lalu Anda mungkin mengikuti sosial media karena binary options dibahas oleh salah satu selebritis sehingga rame untuk menyatakan bahwa banyak kerugian yang datang dari binary options dan juga dari beberapa teman-teman saya. Meskipun pada beberapa video sebelumnya kita pernah membahas mengenai binary options, maka pada video kali ini kita akan kembali membahas binary options dan beberapa temuan dan update terbaru yang bisa membuat Anda tahu mana yang bisa dijadikan sebagai platform trading, platform hedging, platform investasi, dan membuat Anda bisa menjadi lebih baik dalam keuangan Anda. Dan ada satu informasi yang menurut saya agak menyedihkan. Ada orang yang WhatsApp kepada tim saya, diberikan kepada saya, dia berhutang 2 sekian miliar akibat rugi dari binary option. Loh Pak, memangnya kalau dari trading lain tidak bisa rugi? Tentu bisa rugi, namun sebenarnya adalah binary options adalah sesuatu bukan bagian dari keluarga trading yang kita kenal. Oleh karena itu kita akan bahas setiap hari Senin kita bersama dengan Okta.id atau Okta Invest Sama Berjangka, di mana Okta.id adalah salah satu broker forex yang terdaftar dan diawasi Bapepti di Indonesia. Tentunya ingin sekali agar kita sama-sama bisa membedakan primary market, derivative market, dan juga market yang berusaha mirip seperti primary maupun derivative market, ya binary options itu sendiri. Kenapa bisa dikemukakan seperti itu? Kita sebelumnya sudah pernah bahas soal binary options bukan trading dan apalagi platform investasi. Jadi kalau misalnya Anda mendownload menjadi investing platform ini dan ini isinya adalah bagian dari hanya menebak naik atau turun, maka itu bukan bagian dari platform investasi. Apa yang membedakan dasar daripada investasi dan trading? Sebenarnya investasi itu adalah seperti kita melihat yang namanya sapi, tapi kita itu ingin membuat pabrik pengolahan susu sapi, dan juga kita ingin menjadikan bahwa sapi ini menjadi salah satu aset yang sangat berharga buat kita karena kita tidak pernah kehilangan sapinya. Maka itu mungkin bagian dari cara berpikir seorang investor. Tapi ketika kita berpikir bahwa sapi ini kok kayaknya menjadi sesuatu yang akan naik menjelang hari raya harganya, maka kita beli sapinya, nanti kita jual menjelang hari raya. Maka itu adalah konsep dasar dari trading atau yang lebih fokus terkait dengan pergerakan selisih harganya. Nah, sedangkan ada satu gaya lagi yang ingin kita beritakan, bahwa ketika kita tidak mengerti apapun, kita hanya menebak harga sapi akan naik atau turun, maka itulah yang terjadi ketika kita membuka akun dari binary options. Oke, pertanyaannya adalah kenapa sih ini bukan bagian dari trading dan investing? Kita coba lihat bahwa binary options, layarnya ada di sebelah kiri Anda, itu adalah sebuah pergerakan harga yang katanya ini adalah pergerakan harga euro US dollar. Hanya menggunakan media fluktuasi forex, bisa harga forex, bisa harga emas, bisa harga kripto, bisa harga indeks, harga saham sekalipun, untuk dijadikan sebagai nanti 1 menit lagi di atas harga saat ini atau di bawah saat ini. Itulah yang menjadi ciri khas daripada binary options. Nah, jadi kita kadang siwer seperti forex karena forex juga ada forexnya, ada komoditinya, ada indeksnya. Ada pergerakan harga emas dunia, ada pergerakan harga silver, ada pergerakan harga forex. Tapi bedanya adalah dalam forex trading kita bisa melakukan banyak strategi. Kita bisa beli, harapannya naik, turun, harapannya turun lebih jauh, atau kita melakukan pending order, kita melakukan stop atau buy stop, sell limit, buy limit. Jadi kita beli tidak dalam kondisi saat ini, tapi 5 menit kemudian kalau harganya naik kena sin, tolong dibelikan. Ataupun saya tidak peduli 5 menit atau 10 menit kemudian naik harganya, saya pokoknya kalau kena sekian, saya mau minta beli ataupun saya mau melakukan jual. Atau kita melakukan, setelah kita beli kita bisa melakukan stop loss ataupun taking profit. Atau kita bisa melakukan locking, misalnya beli dan jual kita beli sekaligus. Pada beberapa broker memang tidak bisa, tapi ketika kita beli dan jual sekaligus, berarti itu kita terkunci posisinya. Kita bisa melakukan leverage, artinya adalah ketika saya mau membeli posisi 1 kilo emas, saya hanya menggunakan uang 1/200 dari harga 1 kilo emas. Kita bisa lakukan, kita bisa memilih lotnya berapa. Oh, saya nggak mampu dengan senilai 31,1 gram. Saya akan mulai dengan 3,1 gram. Saya bisa mulai dengan 0,31. Itu bisa dilakukan pada platform perdagangan forex. Dan kita bisa melakukan penjualan bertahap. Oh, maksudnya penjualan bertahap gimana? Oke, saya akan buka menjadi 2 posisi. Nanti ketika posisi ini sudah selesai, yang ini akan saya tetap tahan.
Oh, saya akan melakukan penjualan bertahap dengan maksudnya adalah kalau ternyata dia mencapai harga sekian, saya jual sebagian. Ketika dia turun sekian, saya akan jual sepenuhnya. Nah, dan juga perdagangan pada derivatif forex adalah pembentuk harga pada primary marketnya loh. Kenapa? Karena di dalam platform trading forex sebenarnya kita satu bisa dagang, yang dua adalah trading, bisa spekulasi, of course, selalu di semua tempat pasti ada spekulan. Yang ketiga, kita sebenarnya bisa melakukan hedging. Nah, dari inilah menjadi suatu konsep pembentukan harga. Tapi, kalau kita berbicara mengenai binary options, pun ada source of income yang aneh. Bila memang sebuah platform trading yang benar, biasanya mereka adalah based on commission dan ada fee tradingnya. Binary membayar marketing cost-nya bukan dari penghasilan dari commission ataupun dari fee trading, tapi dari percentage dari kekalahan dari orang yang kalah, dari user-user yang kalah. Jadi kalau misalnya Anda mau join sebagai afiliator dari binary, Anda mungkin bisa dapat 50%, bukan dari fee trading secara total, tapi dari fee yang kalah. Saya juga agak bingung gitu ya, kenapa bisa begini? Kalau yang namanya broker atau biasa calo, kalau broker atau calo itu biasanya dapat dari komisi, betul nggak? Contoh, broker saham, broker forex, atau kalau misalnya calo kereta api gitu ya, udah nggak ada. Habis itu juga misalnya jadi agen properti. Apa dapatnya dari kerugian orang kalau tidak berhasil menjual properti? Tidak dong. Tapi dari apa? Fee transaction yang suksesnya berapa? Nah, contoh sederhana ketika Anda membuka platform broker forex ya. Di sini contohnya adalah Okta Invest Sama Berjangka, salah satu broker yang terdaftar dan diawasi Bapepti, tertulis dengan jelas biaya tradingnya adalah 5 US dollar per lot. Dan ditulis juga rebate-nya adalah 5 US dollar per lot. Jadi kalau misalnya nanti Anda menjadi seorang IB atau ikut program referral, pun yang dibagikan bukan dari bagian dari orang yang kalah dari transaksi, tapi adalah dari rebate-nya, dari biaya tradingnya. Jadi lebih jelas. Kalau misalnya kita pergi ke binary options, dan saya juga salah satu yang pernah diajak untuk menjadi referral, saya juga bingung. Nanti dulu, sebelum kita lanjut, saya mau tanya, kamu dapat untung dari mana? Saya akan bagi ke Anda adalah persentase dari orang yang kalah. Loh, ini platform dari awalnya sudah mengharapkan orang kalah. Sedangkan berbeda, sama seperti kayak Okta. Pertama kali untuk ajak saya untuk bisa mengedukasi. Saya bilang, saya mau mengedukasi orang yang benar. Loh, memang benar harus begitu, Pak. Broker forex di Indonesia citranya banyak yang menganggap bahwa forex itu bagian dari judi. Kita mau membenahi cara berpikir ini. Nah, jadi bagus. Sehingga apa? Visi dan misinya itu sejalan dengan literasi dan inklusi. Lah kalau yang seperti ini, berapa banyak orang yang akan tahan? Sedikit sekali orang yang bisa berhasil dari perjudian, banyak yes, oke, selalu ada. Tapi apakah lebih banyak orang yang nyaman dengan seperti itu? Investasi itu adalah profesi semua manusia. Tapi berjudi, tidak semua orang cocok berjudi loh. Kalau Anda mulai dari tebak-tebakan, berarti ini adalah sudah bagian dari mengajak Anda berjudi. Secara tidak langsung, ya berarti boleh Anda jawab, ini adalah nggak cocok kalau Anda berniat untuk melakukan investasi emas, investasi euro, nggak cocok platform ini. Oke, kita lanjutkan. Nomor 3, mendapatkan alert tegas dari SEC di Amerika. Jadi di Amerika sudah dapat dinyatakan bahwa binary options and fraud-nya itu sudah dibuatkan investor alert. Dan sudah dijabarkan, Anda coba cek sendiri ya, ini sec.gov/files/ia_binary.pdf. Anda baca aja sendiri. Jadi dengan diumumkan seperti ini, maka sebenarnya lebih hati-hati ketika Anda melakukan transaksi di binary. Dan masalah utamanya bagi seorang pemula, tidak bisa membedakan platform trading, saham, trading forex, trading options US market, trading futures, trading apalagi nih, trading komoditi biasanya gabung jadi satu dengan forex, dengan binary options. Karena apa? Produknya jadi mirip. Tapi bedanya yang menjelaskan dengan sangat jelas adalah sebegitu gampangnya adalah di ke atas atau ke bawah. Nah itu adalah sudah pasti binary. Jadi jangan tanya nih, Pak kalau A, kalau B, nggak usah tanya kalau A merek A atau merek B. Kita kan tidak mau kebahas ke sana. Anda coba sendiri, dia menebak atau tidak. Nah kalau menebak berarti kemungkinan besar adalah binary. Nah kekhawatiran pasar diatur sangat tinggi. Kekhawatiran pasar diatur sangat tinggi. Jadi dia punya kekhawatiran itu pasarnya bisa diatur. Dimana ini adalah salah satu informasi yang bisa diambil di Wikipedia yang tertulis dengan jelas ini adalah bagian dari jurisdiction dari gambling.
Artinya udah jangan pernah tanya lagi, Pak ini diatur OJK atau kagak? Masih jauh. Ya mau ngatur diatur OJK beginian masih jauh. Anda mau cari platform binary option yang diatur OJK kayaknya nggak ada juga. Kenapa? Karena ini adalah dalam yuridikasinya adalah gambling dan juga di blacklist juga. Terakhir yang dapat diinformasikan dari Eropa ini masuk ke dalam gambling, setelah itu di blacklist tidak boleh lagi. Oke, karena tidak ada regulasi yang ketat soal binary option, sehingga kemungkinan juga ada praktek-praktek yang mungkin mengatur market sehingga membuat orang kalau lagi banyak yang untung, yang bilang yang naik, saya bikin jadi turun. Siapa tahu, tapi kalau sejauh yang saya lihat marketnya berjalan sama. Namun kekhawatirannya tinggi karena tidak ada regulator yang strict mengatur ini. Kekhawatirannya, jadi bukannya tuduhan ya. Oke. Nah, nomor 5, nah ini yang menarik. Menurut saya nih, tanpa perlu diatur pun dan difraudkan, sebenarnya tidak akan bisa menang atau untung di binary options. Loh, kok bisa begitu, Ren? Kok bisa tiba-tiba mengatakan seperti itu? Saya bodoh, mungkin Anda berpikir saya bodoh dalam menganalisa pasar. Mungkin nggak apa-apa, wajar. Saya juga sudah 18 tahun, masih belajar juga. Makin hari ketemu orang saya bilang saya makin bego, ilmunya makin kurang gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi ini yang menarik ya. Masalah utama binary adalah 2. Satu adalah short term transaction dan waktu yang ditentukan. Oke, jadi ketika expired dalam satuan waktu yang ditentukan oleh diri sendiri. Dan yang kedua adalah dalam jangka pendek. Ini yang menyebabkan masuk ke dalam teori random walk. Yang artinya adalah dalam jangka pendek pasar sebenarnya tidak bisa diprediksi. Bergeraknya acak. Jadi bagi Anda yang binaryan 1 menit, sebenarnya itu jauh lebih mustahil dianalisa daripada ambil binary yang 1 harian. Kan kalau nggak salah sekarang binary bisa 23 jam ya. Itu kenapa? Karena kalau Anda berhasil melakukan analisa ini dan Anda untung terus-menerus, saya sarankan Anda apply Nobel. Kenapa? Karena latest Nobel di tahun 2013 itu pemenangnya namanya adalah Eugene Fama, Lars Hansen, dan Robert Shiller. Ini mendapatkan Nobel Ekonomi dengan menyatakan bahwa market bergerak random walk dalam jangka pendek. Sehingga tidak mungkin bisa diprediksi. Kan Anda untung, berarti saya sarankan buat yang untung dalam trading binary, saya sarankan Anda sesegera mungkin mengambil Nobel Ekonomi. Kenapa? Karena Nobel Ekonomi terakhir ada di 2013. Dan itu menyatakan yang jangka pendek tidak bisa diprediksi. Anda kan untung, berarti proven dong. Berarti Anda boleh ambil Nobel untuk mengkoreksi si Eugene Fama punya. Kalau saya nggak bisa, gitu. Saya juga mengakui bahwa in the long run, trading pun dengan menggunakan chart daily ke atas, itu jauh lebih patuh indikatornya. Semakin pendek, Anda sebenarnya lebih banyak menggunakan money management. Lah, terus bagaimana bisa di money management kan? Orang saya tidak bisa melakukan aksi-aksi money management dalam melakukan trading pada binary. Iya kan? Jadi kalau Anda mengatakan bahwa binary adalah bagian trading, saya mengatakan tidak ada money management di sini. Orang waktunya ditentukan dan jangka pendek pula. Seperti itu. Nah, masalah kedua, binary kembali lagi tidak ada hubungan dengan instrumen yang membuat kita sebenarnya mirip saja dengan melakukan perjudian. Maka buang teori trading Anda di dalam binary options. Ambillah teori-teori judi yang umum digunakan kalau Anda mau sukses di binary options. Oke? Jadi jangan belajar analisis teknikal, udah tidak relevan. Anda ambil teori-teori judi. Mungkin Anda jurus namanya card counting ya mungkin ya gitu ya. Tapi apa yang di card counting itu kan di blackjack ada, di sini apa ada ya, coba dipakai sehingga metode itu dilarang. Karena kalau yang namanya metode judi di kasino kan beda dengan caranya analisis technical analysis kan. Nah, jadi ketika kita bisa melihat bahwa tidak ada hubungannya, saya menggunakannya. Jangankan menggunakan harga perdagangan euro US dollar, tapi saya juga bisa mengatakan bahwa siapakah yang akan pulang terakhir dari tempat ini? Wanita atau pria? Apakah dengan saya memilih wanita, apakah jadi tiba-tiba wanita yang akan pulang terakhir di ruangan ini? Nggak ada hubungannya, ta? Sama seperti Anda. Saya akan memilih yang namanya ganjil pada pertandingan A versus B. Apakah dengan Anda memilih banyak yang ganjil tiba-tiba skor pertandingan akan menuju ke ganjil? Ya tidak juga. Berarti apa yang Anda pilih tidak ada hubungannya. Nah itu namanya perjudian. Tapi kalau ada hubungannya, berarti bukan perjudian. Contoh indeks. Anda bilang, lupa indeks juga bisa didagangkan. Padahal kan tidak ada hubungan. Hati-hati loh. Kalau indeks tidak ada hubungannya,
berarti semua harga saham nggak ada pergerakannya dong. Indeks akan tidak bergerak kalau sahamnya tidak ada pergerakan. Berarti secara tidak langsung saham bergerak akan mempengaruhi indeks. Dan ketika orang melihat indeks turun, akan ada kekhawatiran. Sehingga dia ikut-ikutan beraksi pada sahamnya, ya ikutan turun juga. Misal, kalau dia menyatakan bahwa harga sahamnya melihat indeks sudah terlalu turun, berarti dia akan action membeli harga sahamnya karena dianggap sudah kemurahan. Betul? Nggak ada hubungannya? Ada. Itulah bedanya primary dan derivatif. Oke, mungkin itu saja dari kali ini. Mohon maaf bila kadang-kadang agak sedikit kasar karena kita harus sadar bahwa mana market yang disebut sebagai market derivatif, mana yang disebut dengan market primary, dan mana juga market yang sifatnya adalah tebak-tebakan. Semoga dengan video ini membuat Anda menjadi lebih jelas yang mana market yang bisa Anda tradingkan dengan strategi trading, ada yang memang pure lebih banyak kepada unsur tebak-tebakannya. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Dari saya Ryan Filbert dan bersama Okta Invest Sama Berjangka. Semoga selalu bermanfaat. Salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.